Terima kasih ya Tuhan. Seperti pujian ini, hanya Engkaulah satu-satunya. Ketika dunia tidak bisa memberikan jawaban atas setiap persoalan hidup kami, hanya ada satu jalan keluar, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Kami sungguh bersyukur mempunyai Engkau. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya dalam kehidupan kami. Harta yang paling berharga dalam kehidupan kami, ketika kami punya Tuhan dalam hidup kami. Dalam kesulitan, dalam hal apapun juga, Engkau adalah satu-satunya Allah yang selalu mengerti, yang selalu peduli kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini pada pagi hari ini. Biarlah puji-pujian ini memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan setiap kami, dapat menuntun jalan kami. Berikan hikmat bagi kami, dan juga berikan kekuatan untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kepada para hamba-hambanya yang telah bertugas pada hari ini. Shalom. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang di rumah shalom. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Ibrani. Di dalam kitab Ibrani pasal 9, Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 28. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 28. Namun kita hanya membacakan beberapa ayat saja sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan dipercikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, tema perenungan kita sesuai dengan tema yang diberikan oleh PGI, yaitu Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini adalah pertama kali kita ibadah on-site dan juga online. Ya, kalau online sudah hampir 2 tahun, tapi baru pertama kali ini kita melakukan ibadah on-site lagi setelah kurang lebih 2 tahun. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang telah hadir hari ini. Namun Bapak Ibu yang di rumah bisa juga mendaftarkan diri di minggu depan, karena kuotanya masih banyak, ini masih banyak kursi yang kosong. Bapak Ibu bisa daftar. Total 50 orang di dalam ruangan ini. Ada 15 orang para pelayan-pelayan Tuhan dan ada 35 dari Bapak Ibu yang hadir. Nah Bapak Ibu Saudara,
Kristus adalah perantara dari perjanjian baru. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Kristus datang ke dunia ini merupakan penggenapan perjanjian lama. Kalau kita baca dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, di perjanjian lama Kristus itu tidak hanya datang, ya. Penggenapan perjanjian lama itu tidak hanya sekedar dikatakan di situ bahwa dia datang ke dunia, tetapi memang sudah dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus ini datang, menderita, dan juga mati di atas kayu salib. Ya. Itu runtutan yang dari dia datang, dari Natal sampai Paskah, itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah baca Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu pasti akan menemukan historinya di situ. Mulai dari nubuatan-nubuatan di kitab Yesaya, di kitab-kitab lainnya Bapak Ibu bisa menemukan di situ bahwa memang Alkitab itu suatu perjanjian lama dan perjanjian baru adalah merupakan kitab yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Banyak hal yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu memang dinyatakan dalam perjanjian baru. Di situ juga kita bisa melihat bahwa Allah tidak main-main dengan janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan nubuatan orang-orang yang menjadi nabi pada saat itu, yang adalah penyambung lidah Allah, itu benar-benar berasal dari Allah. Buktinya apa? Di perjanjian baru itu digenapi, saudara. Nah, kedatangan Kristus ke dunia ini merupakan penggenapan perjanjian lama. Dan dikatakan di ayat 11 tadi bahwa dia datang sebagai imam besar. Apa itu imam besar? Imam besar itu pada saat itu adalah orang yang dikhususkan. Saudara, orang kalau masuk ke tempat ibadah, ya, orang kalau masuk ke bait Allah, tidak sembarangan orang bisa masuk, saudara. Itu harus melalui imam. Kita sampaikan kepada imam pergumulan kita, imamlah yang masuk ke dalam pelataran untuk membawa setiap pergumulan kita. Imam itu adalah orang-orang yang dikhususkan, tidak sembarangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di situ bahwa kalau kita pelajari dalam kitab Ibrani ini mulai dari pasal 4, pasal 5 dan selanjutnya, dia selalu menjelaskan bahwa Kristus Yesus itu adalah sebagai imam besar. Artinya apa? Orang yang dikhususkan untuk menebus dosa manusia. Nah, di ayat 12 dikatakan bahwa dengan darahnya sendiri, bukan dengan darah anak lembu atau domba jantan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab perjanjian lama, darah anak lembu dan domba jantan itu merupakan penghapus pelanggaran-pelanggaran pada saat itu. Tapi itu hanya sekedar secara lahiriah. Penulis kitab Ibrani ini membandingkan antara darah anak lembu dan domba jantan dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Itu suatu perbedaan yang luar biasa. Nah, saudara, Tuhan menjelaskan kepada kita bagaimana dosa-dosa manusia selama perjanjian lama, terlebih di masa-masa transisi antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu jaraknya ada 400 tahun. Dan Tuhan tidak bicara sama sekali kepada umatnya pada saat itu. Muncullah berbagai filsafat-filsafat. Muncullah berbagai macam pengajaran-pengajaran. Dengan keberdosaan manusia pada saat itu, Tuhan Yesus datang ke dunia, mengorbankan dirinya sendiri. Dengan darahnya sendiri. Kenapa, saudara? Dikatakan di ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat. Artinya apa? Dosa yang kita lakukan tidak bisa kita hapus sendiri. Hanya Allah yang bisa menebus dosa itu. Maka saudara, kalau kita perhatikan bahwa beramal, berbuat baik, kekayaan, beribadah kepada Tuhan, peraturan agama,
Orang berusaha melakukan ini untuk supaya Tuhan mengampuni dosa mereka. Ya. Beramal, berbuat baik, kekayaan, beribadah, peraturan agama, semua usaha manusia ini untuk menyelamatkan diri dari dosa ini, semua sia-sia, saudara. Sehingga Tuhan Yesus datang langsung ke dunia untuk memberikan penebusan ini. Ya. Dalam hal ini, saudara, bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik. Bukan berarti kita tidak boleh beribadah. Beribadah harus. Bukan tidak boleh beramal. Bukan tidak boleh melakukan peraturan agama. Tapi ingat, saudara, hal yang kita lakukan itu, ya, hal yang kita lakukan itu menandakan bahwa kita orang Kristen, kita orang yang telah ditebus. Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan baik kita. Tidak bisa. Dengan dosa-dosa yang dilakukan dalam perjanjian lama, manusia berusaha melakukan hal ini. Sehingga perbuatan-perbuatan baik ini sama sekali tidak bisa menghapuskan dosa manusia itu. Hanya Tuhan Yesus yang datang sendiri untuk menghapuskan dosa manusia. Ya, sekali lagi, saudara, bukan tidak boleh berbuat baik. Bukan tidak boleh kaya, saudara. Bukan tidak boleh memberikan persembahan, bukan, saudara. Tetapi kita melakukan kelima hal ini, beramal, berbuat baik, kekayaan, beribadah, peraturan agama. Kita melakukan hal ini semua bukan untuk menyogok Tuhan, tetapi kita melakukan hal ini sebagai bukti bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, ini harus kita perhatikan baik-baik, bahwa inilah prinsip kekristenan. Terkadang, saudara, banyak orang yang berusaha untuk menghapus dosanya sendiri dengan menyogok Tuhan dengan perbuatan baik. Tidak bisa, saudara. Bapak Ibu kalau misalnya bersalah, membunuh orang misalnya, setelah Bapak Ibu bunuh orang, ditangkaplah polisi. Setelah ditangkap polisi, Bapak Ibu bilang, "Pak, pokoknya setelah ini saya mau berbuat baik, supaya saya nggak dipenjarakan. Saya janji saya akan berbuat baik." Kira-kira Bapak Ibu dibebaskan atau tetap di penjara? Saya pikir keadilan tetap ditegakkan. Kesalahan kita tetap kesalahan dan harus dihukum. Saudara, kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri dari dosa itu dan akhirnya Tuhan Yesus datang ke dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, permulaan dari Tuhan Yesus datang ke dunia itu dimulai dari kelahirannya, yaitu di bulan Desember nanti. Kita merayakan Natal bersama. Saudara, apa tujuan Yesus datang ke dunia? Kenapa Tuhan Yesus mau melakukan hal ini, saudara? Kenapa dia yang suci, dia yang tidak berdosa mau rela berkorban untuk mengorbankan dirinya buat kita? Secara manusia, ini suatu hal yang tidak masuk akal. Tidak mungkin orang lain berdosa, saya mau menebus. Tidak mungkin Mas Sono misalnya melakukan kesalahan, saya berkata, sudah, Mas Sono bebas, saya yang menanggung. Saya menanggung penderitaannya. Secara manusia ini tidak masuk akal. Tetapi Tuhan Yesus lakukan. Untuk apa, saudara? Yang pertama, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan begitu cinta kepada kita. Tuhan begitu menyayangi kita. Dia mau datang untuk menebus dosa kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan di ayat 14 mengatakan, supaya dia menyucikan kita dari perbuatan yang sia-sia. Di ayat 24 juga mengatakan bahwa dia datang untuk kepentingan kita, saudara. Dia datang untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan kita. Bahkan di ayat 15 dikatakan menerima bagian kekal yang dijanjikan. Dan ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa dikatakan di situ pelanggaran selama perjanjian pertama ditebus oleh Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di perjanjian lama, Tuhan tebus. Dan yang terakhir, tidak ada pengampunan tanpa darah. Artinya apa, saudara? Tidak ada pengampunan tanpa Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya jalan untuk kita selamat. Ya, mungkin Bapak Ibu dari tadi tegang
untuk mendengarkan khotbah ini karena berisi pengajaran. Saya pikir sesekali kita harus belajar seperti ini, seperti di kelas kuliah begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah tujuan Yesus yang luar biasa dalam kekristenan, dalam kehidupan kita. Maka di Filipi pasal 2 ayat 7-8, Paulus mengatakan di situ, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia Allah yang suci, dia Allah yang kudus, dia turun ke bumi, bahkan dia lahir di kandang. Dia menjadi sama seperti manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang sudah terbiasa hidup mewah misalnya, sudah biasa tinggal di rumah yang mewah, sudah biasa tinggal di dalam kerajaan misalnya, Bapak Ibu harus turun ke bawah, ke masyarakat biasa. Mungkin saya pikir Bapak Ibu harus mikir berkali-kali, wah jijik sekali gitu. Tuhan Yesus melakukan hal itu, saudara. Tuhan Yesus melakukan di mana dia Allah yang berkuasa. Dia turun ke bumi menjadi sama seperti manusia. Supaya kita diselamatkan. Dan di ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Bukan hanya sekedar turun dan berbaur dengan manusia, tetapi dia mati di atas kayu salib. Itulah perjamuan kudus yang kita peringati hari ini, saudara. Tidak hanya sekedar kita minum anggur ini dan makan roti ini, bukan. Esensinya bukan di situ, saudara. Esensinya adalah kita mengingat kembali kasih Tuhan terhadap kita. Betapa sia-sianya kehidupan kita tanpa Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya, saudara, manusia merespon kedatangan Tuhan ini, tidak banyak orang yang merespon dengan baik. Ya. Tidak banyak yang merespon dengan baik. Maka bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Respon kita yang pertama adalah kita harus percaya kepadanya. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, beriman dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Hal ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengalami pergumulan, kita percaya kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Masa depan kita, masa depan anak-anak kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa dia akan memelihara kehidupan kita. Inilah respon yang pertama, saudara. Itu yang sering dinamakan adalah lahir baru. Ya, lahir baru. Setiap manusia, setiap orang Kristen harus ada satu momen di mana orang itu lahir baru. Di mana orang ini sadar bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat dalam kehidupan. Seperti Paulus, dia lahir baru pada waktu dia dalam perjalanan menuju Damsyik untuk membunuh orang Kristen. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Tuhan. Disitulah titik baliknya dia untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya, saudara, dia berbalik 180 derajat kepada Tuhan. Yang dulunya dia sangat ekstrim membunuh orang Kristen, sekarang dia ekstrim untuk penginjilan. Harusnya seperti itu, saudara. Kita tidak bisa setengah-setengah, 50% hidup dalam daging, 50% kita hidup dalam Tuhan. Harusnya enggak seperti itu, harusnya 100% kita hidup dalam Tuhan. Dan itulah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar omongan belaka. Ya, kita kalau sudah disebut sebagai orang Kristen, ya, kita disebut orang-orang beriman, berarti kita harus menunjukkan itu dalam sikap dan perbuatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, respon manusia itu berarti harus menghindari perbuatan yang sia-sia. Saya pikir saya tidak perlu jelaskan perbuatan yang sia-sia itu seperti apa. Semua kita pasti tahu. Tapi kadang saya sedih, saudara. Terkadang orang menganggap beribadah kepada Tuhan itu sesuatu yang sia-sia. Ini yang beberapa kali saya temukan.
Ya. Doa misalnya, doa. Wah, ngapain berdoa, saya lagi capek ini. Toh doa gitu-gitu aja, gitu ya. Toh menara doa begitu-begitu aja, doa buat ini, doa buat itu. Ngapain? Mending saya tidur. Mungkin ada yang beranggapan seperti itu. Menganggap sesuatu yang tidak sia-sia menjadi sia-sia, saudara. Apakah begitu cara kita merespon Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan urusan kita dengan gereja, bukan. Ini urusan kita pribadi dengan Tuhan. Kita harus melakukan hal-hal yang positif. Kemarin saudara saya berkhotbah di di tempat saya mengajar di STT. Ya, di tempat saya mengajar di STT, namanya STT Kairos Jakarta. Kita membahas di situ saudara tentang media sosial. Kita membahas media sosial di mana saat ini begitu maraknya orang bermedsos, apalagi di tengah pandemi ini, orang posting apapun di sosial media. Bahkan kemarin kejadian Vanessa Angel yang terjadi di tol dekat Surabaya, diposting segala macam, bahkan tidak di blur. Semua orang posting segala macam. Kita membahas di situ saudara bahwa ternyata kita di kalangan dosen ini, di kalangan hamba Tuhan, masih banyak orang yang memposting sesuatu yang sebenarnya tidak perlu gitu. Tidak perlu. Harusnya itu tidak perlu diposting gitu. Tetapi justru di kalangan orang-orang Kristen banyak kali melakukan sesuatu, memposting sesuatu hal yang sia-sia, saudara. Apa artinya? Bagaimana faktanya yang kita lihat, saudara? Seperti kehidupan kita dalam keluarga. Kita sedang bermasalah, kita taruh di sosial media. Dasar suami gak bertanggung jawab. Atau sebaliknya, istrinya gak masak, update status. Istri gak tahu diri, gak bisa masak, nyesel aku nikah sama dia. Banyak loh saya lihat orang-orang seperti itu, saudara. Hal yang sia-sia, gak perlu kita lakukan, saudara. Itu hal praktis, saudara. Hal yang sia-sia ketika orang mengalami pergumulan, dia datang ke tempat-tempat yang tidak seharusnya dia datang, melakukan hal yang sia-sia. Apakah begitu cara kita merespon Tuhan dalam kehidupan kita? Yang ketiga, saudara, mentaati setiap hukum yang Tuhan berikan. Di dalam Markus 12 ayat 28 sampai 38, di situ dijelaskan tentang hukum yang terutama. Ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apa hukum yang pertama dan terutama? Tuhan Yesus mengatakan, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cara kita merespon Tuhan, cara kita merespon kedatangan Tuhan ke dunia, kita harus taat pada firman-Nya. Kita harus taat pada pengajaran yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang ini tidak boleh, berarti kita tidak boleh lakukan. Kita tidak bisa main-main dengan hal ini. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu di terakhir, bahwa ada penghakiman dalam kehidupan kita. Suatu saat nanti ada penghakiman dan itu pasti. Oleh sebab itu saudara, kita harus mentaati setiap hukum yang Tuhan telah berikan. Hidup sungguh-sungguh, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan di ayat yang ke-14, yang keempat, di situ dikatakan bahwa supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Cara kita merespon Tuhan, merespon kedatangannya ke dalam dunia ini, kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu bukan hanya hari Minggu, ibadah itu setiap hari. Apa yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan. Membangun mesbah keluarga, mesbah doa dalam keluarga kita. Bersekutu bersama keluarga, anak-anak dan semua anggota keluarga kita. Kita meresponi itu semua dengan beribadah kepada Tuhan, merespon kedatangan Tuhan bagi kita semua.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak cukup sampai di situ. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Dia akan datang kembali. Di ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa kita, dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia datang ke dunia, Dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Tetapi ada satu hal yang pasti, Dia akan datang kembali. Dia sudah naik ke surga, Dia akan datang kembali. Mas Sono kemarin saya dengar berkhotbah tentang rumah Bapa, ya, bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Kita harus memastikan, saudara, kita punya tempat di sana. Jangan sampai kita bangun rumah di bumi ini mewah-mewah, di sorga nggak ada tempat. Kan percuma, saudara. Di bumi ini sementara, saudara. Sementara kita hidup, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi kita harus pastikan, sekalipun kita punya rumah mewah di bumi, segala fasilitas mewah, kita harus pastikan kita punya tempat di sorga. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat itu. Dan ada satu yang pasti, Dia akan datang kembali. Beberapa catatan, saudara, ketika Dia datang kembali, Dia menghakimi semua orang. Dia menghakimi semua manusia. Dan saya bold di sini, ya, dikatakan bahwa menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Keselamatan dianugerahkan kepada orang menantikan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama bahwa penghakiman bukanlah sebuah ancaman bagi orang percaya. Amin. Harusnya, saudara, penghakiman ini bukan sesuatu yang ditakuti, saudara. Kenapa? Kita sudah hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita sudah menantikan Dia, maka ketika datang penghakiman, itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi bagi mereka yang tidak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, penghakiman ini merupakan malapetaka, saudara. Ketika datang penghakiman, mulailah muncul ketakutan-ketakutan. Saudara, kami di asrama dulu, saya dulu suka main game. Sehingga di kamar saya itu ada PS gitu, stick PS. Saya main game itu di laptop. Ini sudah sekolah hamba Tuhan tapi main game. Gak apa-apa sebenarnya, saudara. Tapi kadang menyita waktu, saudara. Menyita waktu saya main game. Dan itu tidak diperbolehkan di asrama. Di tingkat 2 saya masih main game. Saya masih main game bersama teman-teman. Saya dipilih ketua asrama, saya malah yang ngelanggar aturan sendiri. Saya ketua asrama, saya main game di kamar. Akhirnya, saudara, tiba-tiba datanglah, tiba-tiba kita sedang beribadah satu tempat. Bapak asrama bilang, semua kunci kamar dikumpul. Kunci kamar semua dikumpul, lalu diperiksalah kamar kita masing-masing. Pokoknya sampai laci-laci terkecil di kamar itu semua diperiksa. Saudara, itu sesuatu yang menakutkan sekali bagi saya. Kenapa, saudara? Saya menyimpan stick PS yang tidak boleh digunakan di asrama. Saya takut sekali dan akhirnya kejadianlah saya dihukum 30 jam. 30 jam ngapain? 30 jam itu ngapain saja, pokoknya ngechat, pokoknya ada kerjaan. Ngechat asrama, cuci piring teman-teman yang sudah selesai makan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penghakiman ini juga merupakan sukacita bagi teman-teman saya. Pemeriksaan asrama ini sukacita bagi teman-teman saya yang kamarnya rapi, yang kamarnya itu tidak ada sesuatu yang disembunyikan, yang tidak melanggar aturan. Mereka santai saja, mereka tertawa-tertawa. Wah, puji Tuhan. Teman-teman yang menyimpan makanan di kamar, ya, menyimpan makanan, diambil sama dosen, tidak boleh. Simpan-simpan makanan sendiri, kalau mau makan, makan bareng-bareng. Jangan simpan, taruh di lemari, kunci sendiri. Enggak boleh, harus berbagi. Saudara, ini sukacita bagi mereka yang tidak melanggar aturan. Demikian pula lah penghakiman ini nanti, saudara.
Ketika tiba saatnya penghakiman, ini adalah sukacita bagi kita, berarti sudah tiba saatnya kita akan naik ke surga bersama Tuhan. Bagaimana dengan mereka yang tidak hidup dalam Tuhan? Maka ada satu tempat khusus bagi mereka. Bapak Ibu pasti tahu tempat itu. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, dalam penghakiman Allah tidak kompromi. Tidak bisa lagi Bapak Ibu bilang, berikan saya waktu seminggu lagi Bapak, untuk saya memperbaiki kesalahan saya. Tuhan bilang gak bisa. Dalam penghakiman ini tidak bisa pakai orang dalam. Papa saya pendeta, atau opung saya pendeta, ada di sana. Masa saya gak boleh masuk? Ini urusan pribadi masing-masing, saudara. Kalau Bapak Ibu bisa menyogok, atau ada saudara di PNS misalnya, Bapak Ibu bisa dengan mudah masuk ke situ karena ada famili dan keluarga. Di dalam Tuhan itu gak berlaku. Tidak bisa berlaku, tidak berlaku lagi orang dalam, tidak ada. Ini adalah tanggung jawab kita. Selama kita hidup, apa yang telah kita perbuat, dan di masa penghakiman itu nanti ditanya semua. Sudah ada catatan bagi Tuhan semua, apa yang telah kita perbuat di bumi ini. Maka saudara, yang ketiga, jika mau keputusan penghakiman itu menyenangkan, mulailah dari sekarang hidup sungguh pada Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Sama sekali di Alkitab tidak ada yang menyatakan Tuhan datang tahun 2000 berapa. Tidak ada. Waktu itu pernah di tahun 2012, saya ingat betul itu. Bahkan saudara-saudara saya dari Nias sudah mulai packing barangnya. Bahkan saya mendengar sudah ada yang jual segala hartanya untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Tahu-tahu nggak jadi kiamat. Menyesalah, cari uang lagi setengah mati. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tidak ada saudara. Kalau ada yang mengatakan itu, kita harus konseling dia secara pribadi saudara. Tidak ada itu Tuhan ngomong ke saya nih, Tuhan datang tahun sekian. Enggak ada saudara. Sehingga saudara, kita itu harus siap siaga. Seperti tuan rumah meninggalkan pembantu. Ya. Ketika tuan rumah itu pergi, tidak bilang-bilang kapan dia pulang, berarti pembantu itu harus standby, saudara. Nanti majikan saya datang lagi, rumah nggak bersih lagi, banyak kotoran lagi. Harus siap. Demikian pula kita orang Kristen. Kalau kita mau keputusan penghakiman itu menyenangkan kita, mulai dari sekarang, jangan ditunda lagi, saudara. Hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sehingga respon kita dalam kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini tidak pernah sia-sia, saudara. Ini adalah sesuatu yang pasti. Kita harus hidup dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau kita mau keputusan itu menyenangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh senang-senang di dunia ini, tidak ada yang larang kita. Bahkan mungkin orang tidak tahu, pendeta tidak tahu. Kita boleh senang-senang menikmati segalanya, hidup dalam dosa. Itu pilihan kita, saudara. Tapi ingat baik-baik, bahwa suatu saat nanti kita akan dihakimi di hadapan Tuhan. Kita akan ditanya oleh Tuhan. Kita akan dihakimi. Dan kalau kita mau penghakiman itu menyenangkan bagi kita, mari kita mulai dari sekarang. Hidup sungguh-sungguh. Jangan main-main. Orang mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu kita. Sekalipun kita sendiri yang tahu, orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Dan itu semua tercatat, dicatat oleh Tuhan. Kalau memori-memori yang ada di kamera dan sebagainya itu terbatas, memorinya Tuhan unlimited. Dia tahu detail kehidupan kita, saudara. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita senang-senang di dunia ini tanpa mengenal batas-batas yang telah diberikan oleh firman Tuhan. Kita senang, tetapi pada akhir penghakiman nanti, kita tidak memperoleh kehidupan yang kekal itu. Begitu menyedihkan, saudara. Ya, kita mulai dari diri kita mulai dari orang-orang yang kita sayangi, kita bagikan ini kepada mereka. Ayo, kalau kita mau keputusan Tuhan menyenangkan, kita mulai dari sekarang.
hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara, di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31 mengatakan, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dalam tulisan-tulisan Paulus selalu meyakinkan jemaat, dan ini sesuatu yang akan terjadi, bahwa suatu saat nanti akan datang penghakiman, datang ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, ini merupakan sukacita bagi kita semua, bukan sesuatu hal yang menakutkan. Amin. Tapi bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, ini merupakan sesuatu yang menakutkan. Saya belum siap. Saya belum siap. Mungkin itu perkataan mereka. Tapi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, saya siap. Itulah mengapa Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya apa? Hidup ataupun mati, dia sudah siap di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita meresponi firman Tuhan ini. Saya mengajak kita pribadi lepas pribadi untuk merenungkan firman Tuhan ini. Mari saudara, mungkin selama ini kita sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kita manusia yang tidak sempurna. Dalam segala keterbatasan kita sebagai manusia, seringkali kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari mohon ampun kepada Tuhan. Tak terkecuali siapapun kita. Katakan pada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Aku mau meresponi Engkau dengan hidup berkenan kepadamu. Tidak usah lihat orang lain dulu Bapak Ibu. Mari lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah siap? Mungkin Tuhan Yesus datang besok. Mungkin lusa atau seminggu, 2 minggu, sebulan lagi atau kapanpun itu. Apakah kita sudah siap? Mari saudaraku, berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ucaplah syukur atas kebaikan Tuhan. Di hari ini kita akan memperingati perjamuan kudus ini. Merupakan momen bagi kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Yang seharusnya kita binasa, yang seharusnya kita dibuang, tidak layak di hadapan Tuhan. Dia sendiri yang melayakkan kita melalui darahnya di atas kayu salib. Kita naikkan satu pujian. Kekuatan di hidupku.